Ibu semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan rapikan terlebih dahulu meja dan kursinya. Dan hal yang tidak berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini tolong disimpan dulu ya. Ya, Bu. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, Abi tolong Ibu untuk mempersiapkan kelasnya, tolong pimpin doanya ya. Ya, baik, Bu. Oke, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih sebelumnya, Habib. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mereview kembali pembelajaran kita pada minggu sebelumnya. Nah, Ibu masih ingat apa pembelajaran kita minggu sebelumnya? Termodinamika, Bu. Oke, betul sekali, termodinamika. Nah, ada yang masih ingat apa itu pengertian dari termodinamika? Mungkin Rizky bisa Rizky atau pengertian dari termodinamika, Rizky? Adanya ilmu yang berhubungan antara kalor dan usaha. Oke, betul. Jadi termodinamika itu berhubungan dengan usaha kalor. Oke. Nah, pembelajaran kita pada materi kali ini yaitu gelombang mekanik. Nah, adapun IPK yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini, yang pertama itu ada menentukan klasifikasi gelombang, yang kedua menentukan besaran-besaran pada gelombang, yang ketiga menganalisis gejala gelombang, dan yang keempat mempresentasikan hasil percobaan gelombang. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, diberikan contoh fenomena gelombang, siswa dapat menentukan klasifikasi gelombang. Yang kedua, diberikan pernyataan, siswa dapat menentukan besaran-besaran pada gelombang. Yang ketiga, diberikan ilustrasi dan siswa mampu menganalisis gejala gelombang. Yang keempat, dengan melakukan percobaan sederhana, siswa dapat mempresentasikan hasil percobaan tentang gelombang mekanik. Nah, selanjutnya di layar ini ada animasi. Nah, kira-kira ada yang bisa menjawab nomor 1 itu apa yang terjadi? Abi mungkin bisa jawab. Sebentar, Bu. Oke, waktunya silakan dilihat dulu. Nanti yang nomor 2 Rizky yang menjawab ya. Bu, Ya, silahkan. kalau untuk gambar nomor 1 itu gelombangnya itu tegak lurus dengan arah lambatnya, Bu. Oke, Ini. sekali Habib. Rizky. Kalau yang gambar 2 itu merambat searah, Bu. Oke, betul. Nah, untuk yang video yang pertama ini itu ada gelombang yang tegak lurus terhadap arah rambatnya. Sedangkan gambar yang kedua itu gelombang yang searah dengan arah rambatannya. Nah, tadi kan sudah disinggung tuh tentang gelombang yang searah dengan arah lambatnya, gelombang yang tegak lurus dengan arah lambatnya. Nah, jadi Ibu ingin bertanya, kira-kira apa sih pengertian dari gelombang ini? Ada yang bisa menjawab? Gelombang yang merambat, Bu. Oke, Habib, gelombang yang merambat. Nah, Rizky, ada mungkin tanggapan lain Rizky tentang gelombang itu Rizky? Iya, sama getaran yang merambat. Oke, betul. Memang gelombang itu adalah getaran yang merambat. Tapi Ibu jelaskan lebih rincinya lagi itu. Nah, gelombang itu adalah getaran yang merambat. Nah, gelombang ini merambat melalui medium. Ada yang medium berupa zat padat, ada medium yang berupa zat cair, dan ada medium yang berupa zat gas.
Nah, selanjutnya ada klasifikasi gelombang. Nah, gelombang itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama berdasarkan arah getarannya, yang kedua berdasarkan arah medium rambatannya, dan yang ketiga berdasarkan amplitudenya. Nah, untuk gelombang yang berdasarkan arah getarannya itu terbagi menjadi 2. Yang pertama gelombang transversal, yang kedua itu ada gelombang longitudinal. Nah, selanjutnya untuk gelombang berdasarkan medium rambatannya itu ada gelombang mekanik dan ada gelombang elektromagnetik. Sedangkan untuk gelombang berdasarkan amplitudenya itu ada gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tuh ada gelombang berdasarkan arah getarannya, ada berdasarkan medium rambatannya, dan ada yang berdasarkan dengan amplitudenya. Nah, yang pertama gelombang longitudinal. Nah, gelombang longitudinal ini tadi sudah Ibu animasikan di awal, yaitu gelombang yang memiliki arah rambatan yang searah dengan arah getarannya. Sedangkan gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Nah, untuk gelombang yang berdasarkan medium rambatannya yaitu ada gelombang mekanik, adalah gelombang yang dalam proses perambatannya memerlukan medium zat padat. Nah, sedangkan gelombang elektromagnetik yaitu gelombang yang dalam proses perambatannya tidak memerlukan media perambatan atau medium perantara. Yang selanjutnya gelombang berdasarkan amplitudenya itu ada gelombang berjalan, di mana gelombang berjalan itu amplitudenya theta pada setiap titik yang dilalui gelombang. Nah, sedangkan dari gelombang stasioner itu adalah gelombang yang amplitudenya berubah. Nah, sebelumnya kan pada kelas 10 kita juga sudah pernah menyinggung materi tentang gelombang. Tetapi sekarang Ibu ulas lagi mengenai besaran-besaran gelombang. Ada yang masih ingat apa saja kira-kira dari besaran gelombang tersebut? Yang dibahas kan? Ada periode, Bu. Oh, ada periode, ya. Apalagi frekuensi. Nah, Reski, apalagi selain periode dan frekuensi? Panjang gelombang. Betul, panjang gelombang. Lalu Cepat lambat gelombang. oke, cepat lambat gelombang. Nah, yang dijawab Reski dan Habib itu betul. Tapi ada yang kurang ya. Nah, yang pertama itu ada simpangan dan amplitudo, yang kedua panjang gelombang, yang ketiga periode gelombang, yang keempat frekuensi gelombang, dan yang kelima itu ada cepat lambat gelombang. Nah, selanjutnya ini ada simpangan dan amplitudo, di mana simpangan ini didefinisikan sebagai jarak vertikal dari posisi setimbang, dan posisi setimbang ini adalah garis sepanjang sumbu X, dan simpangan maksimumnya ini disebut dengan amplitudo. Nah, selanjutnya panjang gelombang. Nah, panjang dari A sampai E, dari B sampai F, dan dari C sampai G dan seterusnya itu disebut dengan panjang satu gelombang atau panjang gelombang. Nah, selanjutnya periode gelombang.
gelombang. Nah, periode itu dilambangkan dengan huruf T besar, di mana periode gelombang itu yaitu waktu yang diperlukan untuk menempuh satu panjang gelombang. Nah, waktu yang ditempuh untuk menempuh satu gelombang itu tadi sudah dijelaskan mulai dari titik A sampai titik E dan seterusnya. Nah, di mana rumus dari periode ini yaitu T sama dengan T kecil atau waktu per N. Selanjutnya frekuensi gelombang, yaitu jumlah gelombang tiap satuan sekon. Nah, jadi frekuensi itu terbentuk dalam 1 detik dari panjang gelombang A sampai E. Di mana rumus dari frekuensi itu adalah V sama dengan N per T besar atau F sama dengan 1 per T. Nah, selanjutnya cepat lambat gelombang. Cepat lambat gelombang ini adalah jarak yang ditempuh dalam satu gelombang selama 1 detik. Saya ulangi, bukan satu gelombang, yaitu jarak yang ditempuh gelombang selama 1 detik. Di mana rumusnya itu V sama dengan lambda per periode atau V sama dengan lambda kali frekuensi. Nah, jika jarak yang ditempuh pada suatu gelombang sama dengan L dengan jumlah gelombang N, maka panjang gelombang atau lambdanya yaitu lambda sama dengan L per N atau L sama dengan N kali lambda. Nah, berikut ini ada contoh soal. Nah, pertama, perhatikan gambar gelombang transversal yang ada di layar. Nah, jadi tentukanlah yang pertama frekuensi getaran, yang kedua panjang gelombang, dan yang ketiga cepat lambat gelombang. Nah, untuk pembahasannya itu yang diketahui dari gambar, untuk periodenya itu untuk waktu dalam satu gelombang ini itu ada 4 detik dan 2 gelombang ini ada 8 detik. Maka periode tiap satu gelombang itu ada 4 sekon. Nah, kira-kira siapa yang bisa menjawab pertanyaan A, B, C? Sempat cari dulu. Oke, cari dulu, buka waktunya ya, 3 menit. Silahkan. Nah, Bu, ada dapat nih, Bu. Oke, sudah dapat Adit. Adit ini mau menjawab semuanya atau salah satu saja? Yuk jawab yang A aja, Bu. Nah, boleh tulis ke Boleh, Bu. Oke, baiklah, saya akan menjawab contoh soal yang pertama itu tadi tanya frekuensi getaran. Nah, kita buat A sama dengan F sama dengan tadi rumusnya 1 per T. Kita masukkan 1 per T tadi dapatkan 4, maka didapatlah F nya sama dengan 0,25 Hz. Mungkin bisa langsung ke nomor 2, yaitu dimintanya B panjang gelombang. Panjang gelombang itu dilambangkan dengan lambda sama dengan rumusnya tadi L per N. Nah, di sini kita buat lambdanya sama dengan kita masukkan L nya tadi 16 cm per N nya 2, maka dapatlah lambdanya sama dengan 8 cm.
5 Hz dan lambdanya itu panjang 8 cm. Kemudian yang C, cepatan gelombang, mungkin Reski bisa menjawab. Oke, terima kasih Reski. Itu CM kan lambdanya ya. Oke, iya. Betul sekali ya Biba. 2 cm. Oke. Nah, jadi sudah mengerti kan dari mana bagaimana cara mencari M, bagaimana cara mencari lambda, dan bagaimana mencari kecepatan. Nah, jadi yang sudah contoh soal yang sudah dijawab oleh Reski dan Nabil tadi itu sudah benar. Selanjutnya itu kesimpulan. Nah, yang pertama kesimpulan mengenai pengertian gelombang. Ada yang masih ingat tadi apa pengertian dari gelombang? Getaran yang merambat, Bu. Getaran yang merambat, betul sekali. Nah, jadi gelombang itu merupakan getaran yang merambat melalui medium zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, yang selanjutnya itu ada klasifikasi gelombang. Ada yang masih ingat apa saja tadi klasifikasi dari gelombang berdasarkan apa saja tadi? Arah getarnya. Oke, berdasarkan arah getarnya, kemudian medium rambatnya. berdasarkan medium rambatannya, kemudian amplitudonya, Bu. Berdasarkan amplitudonya, betul sekali. Nah, selanjutnya besaran-besaran dari gelombang. Apa tadi Rizky? Besaran-besaran dari gelombang? Cepat lambat gelombang, kemudian simpangan dan amplitudo. Nah, selanjutnya itu ada frekuensi, ada periode, dan ada panjang gelombang. Nah, mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Nah, tadi Ibu lupa absen ya kan? Siapa saja yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Oke. Nah, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Nah, nanti setelah kelas berakhir, nanti Ibu kirimkan tugas mengenai materi ini. Nah, selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya itu kita membahas mengenai gejala gelombang dan kita akan praktikum. Nanti Ibu share juga LKPD-nya, silahkan di print dan dibawa pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan kali ini tuh anak-anak Ibu semua sudah semangat. Semoga untuk pertemuan selanjutnya lebih semangat lagi. Nah, sebelum masuk pembelajaran selanjutnya, silahkan materinya dibaca terlebih dahulu. Nah, mungkin sekian dapat dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.